Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maslah Hainaini, mahasiswi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi PGSD 2020B, jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan, akan mereview tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an. Terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai saat ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dan menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH.S. Surya Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisinya melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional adalah satu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dinamakan sebagai ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra. Kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau pancagatra. Trigatra dan pancagatra digabungkan menjadi astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Dikatakan lanjut oleh GPH.S. Surya Mataraman bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu, kondisi ini tersebut diukur dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam artian dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya adalah bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan aspek sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.
Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang diinginkan dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam. Maka, pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional berbangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Berikutnya, ketahanan nasional yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah negara tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu puncak pada ketahanan nasional. Poin terakhir yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bahwa bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian masyarakat, negara, dan bangsa. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam menjauhkan bangsa dan negara termasuk dalam ancaman luar maupun dalam termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara dengan demikian dapat dipersembahkan dengan bela negara secara non-militer. Dengan adanya bela negara ini, maka akan meminimalisir ancaman baik militer maupun non-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960 di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoat. Masa itu sering meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunisme di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan, gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Namun akhirnya dapat diatasi. Saat ini, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia dan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.